pusing, Nyonya? Tidak, tidak apa-apa. Aku rasa gelembung-gelembung itu sudah sampai ke kepalaku. Ada apa, Nyonya? Aku tidak mengerti. Apa kau tidak menyadarinya? Kau sangat mirip seperti kembaranku. Nasibku sungguh malang karena aku begitu mirip dengannya. Kenapa kau begitu mirip? Entahlah, aku juga belum tahu. Kau tahu selera Paula beracu ke masyarakat kelas atas. Saat dia menyadari kemiripan kami, muncul ide yang jahat di benaknya. Nyonya, kau bicara omong kosong. Ini sebuah usul yang bagus. Kau datang ke rumahku berpura-pura menjadi diriku. Kau akan menjadi nyonya rumah. Kau akan dipatuhi dan dihormati dan menikmati hidup mewah. Katakanlah selama sekitar 1 tahun. Dan di akhir tahun itu aku akan kembali. Aku akan kembali ke rumah itu untuk mengambil posisiku lagi. Dan aku akan memberimu sejumlah uang yang akan menentukan masa depanmu. Dan kau tidak perlu bekerja lagi di toilet wanita seperti ini. Kau bisa saja menolak. Saat itu aku tidak bisa. Karena kau butuh uang? Tidak. Agar aku tidak masuk penjara. Bagaimana kau bisa menemukan keberadaanku? Siapa yang tidak kenal Alessandro Farino di kalangan atas? Sangat mudah bagiku untuk mengetahui bahwa kau sedang ada di Acapulco karena berita-berita sosial di koran. Dan untuk sampai ke rumah ini, bahkan lebih mudah. Kau ini adalah sepupunya, bukan? Jangan bilang kau lupa kalau aku bersamanya di kampung. Tentu saja tidak. Aku juga dengar kabar tentang kecelakaanmu. Aku rasa itu sebabnya kau seperti ini sekarang. Tepat sekali. Bagaimana kejadiannya? Itu kejadian yang sangat mengerikan. Mimpi itu! Ini salahku karena aku membiarkannya menyetir mobil. Kami baru saja minum, dia minum lebih banyak dariku. Dan dia bersikeras menyetir, tapi Paula memang keras kepala. Benarkah? Kau bilang 2 kali kalau dia keras kepala. Artinya Paula sudah meninggal dunia. Ya, Paula meninggal dunia. Kasihan dia. Dia cantik. Sangat ceria. Dia sempat bilang apa sebelum meninggal? Tidak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kau tahu dia meninggalkan seseorang untuk menggantikannya. Wanita yang sangat mirip dengannya untuk menyamar. Ya. Paula memberitahu sesuatu tentang itu. Wanita itu ada di Meksiko, di rumah keluarga Pranco. Dia menunggu Paula kembali pada tanggal yang ditentukan. Mungkin si penyamar itu ingin mengembalikan kehidupannya. Aku rasa kita harus mencapai kesepakatan untuk apapun yang mungkin terjadi nanti. Dan apa yang mungkin terjadi? Katakan. Penyamaran itu mungkin terungkap. Dan apa hubunganku dengan masalah itu? Ya, kau ini bisa saja terlibat sebagai kaki tangan Paula. Nyonya Paula telah banyak berubah. Dia menjadi wanita yang berbeda. Apa yang kau lihat berbeda darinya, Fidelina? Ada banyak hal, Nyonya. Dia telah berubah menjadi lebih baik. Sekarang dia menjadi wanita sejati, wanita yang baik. Andai aku tidak waras, aku pasti akan berpikir bahwa wanita yang menjadi Nyonya Paula sekarang adalah seorang penyamar. Carlos Daniel belum pernah berniat untuk berpisah dengan Paula. Iya, aku tahu itu. Berpisah? Mereka akan berpisah, maksud Nyonya? Iya, Fidelina. Tapi kenapa? Dulu saja tidak. Kenapa malah sekarang mereka harus berpisah? Apa dia punya alasan sebelumnya, Fidelina? Hatiku hancur. Banyak hal terjadi padaku di saat yang bersamaan. Penyakit ibuku yang tak kunjung sembuh. Aku tidak mampu membelikannya obat, lalu aku ditinggal oleh pacarku. Tidak lama kemudian ibuku meninggal. Dia meninggalkanku selamanya. Ibu! Ibu!
Aku masih tidak mengerti alasannya. Kenapa kau terpaksa menerima semua rencana tidak waras Paula? Paula menyusun rencana yang matang, memanfaatkan kelengahanku. Dia memasukkan gelang zamrud dan berlian ke dalam dompetku, lalu berpura-pura dia kehilangan gelang itu. Aku mulai mengerti. Aku tidak terkejut jika dia melakukannya. Paula memang mampu melakukan lebih banyak lagi. Ketika manajer klub memberitahuku bahwa gelang itu ada di dompetku, aku bahkan tidak percaya. Aku bersumpah, aku tidak tahu kalau gelang itu ada di dompetku. Keamanan. Tangkap wanita ini sekarang juga karena dia telah mencuri. Aku bukan pencuri, aku tidak mencuri apapun, Tuan. Lalu jelaskan, kenapa gelang itu ada di dompetmu? Entahlah, aku tidak tahu. Tapi aku tidak mencurinya. Cepat bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Serahkan ini padaku, jangan tangkap dia. Dia memelukku. Dia tidak melaporkannya karena memang dia yang menjebakku. Pada malam itu juga aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa lepas darinya. Sepertinya ke wanita yang sangat berbahaya. Aku senang kau menyadarinya. Tapi lebih baik sekarang kau berpikir. Berpikir? Benar sayang, kau punya dua pilihan. Kau bisa masuk penjara karena mencuri gelang zamrud dan berlian, atau kau bisa bebas. Dan untuk bebas aku terpaksa menerima tawaranmu kan? Tepat sekali. Jadi pilih salah satu, masuk penjara atau menggantikanku. Dan kau harus rela berada di posisinya, kan? Selama 6 hari, dia mengajariku bagaimana bersikap seperti dirinya. Sampai tiba saatnya untuk pergi ke rumah keluarga Brajo sebagai pengganti Nyonya Paula. Maksudku, Nyonya Paula tidak menghabiskan uang sebanyak dulu dan tidak sering bepergian juga. Dan dia juga... Apa mungkin kau tahu sesuatu? Apa yang bisa diketahui, Nyonya? Ini benar-benar serius, Fidelinda. Carlos Daniel berpikir Paula yang menginginkan perpisahan itu. Tapi tentu saja Paula yang baru. Tapi apa dia tidak memikirkan anak-anak? Carlitos sangat menyayanginya. Dia tidak mungkin tega melakukan itu pada Carlitos. Kasihan sekali dia, Nyonya. Dia tidak boleh melakukannya. Dan kita harus mencegahnya. Bahkan Paula yang baru pun tidak boleh berpisah dari Carlos Daniel. Dia tidak boleh meninggalkan anak-anak. Itu sama saja membinasakan mereka. Jika Paula datang padaku untuk membicarakannya,